Wah, teman-teman, jadi di drama kali ini berbau-bau namanya killers ya, yaitu pembunuhan. Jadi ketiga Junjian yang diperankan oleh Kim Yoo Jun yang masih kecil, ibunya dibunuh oleh ayahnya dan ayahnya bunuh diri pada hari pemakaman neneknya. Junjian tiba-tiba ditinggalkan sendirian. Nah, alhasil pamannya Jun Ji-men yang diperankan oleh Lee Dong-wook membawanya masuk dan mereka tinggal bersama. Saat membesarkan Junjian, Jun Ji-men mengelola pusat pembelanjaan misterius ya. Jadi Junjian akhirnya mendaftar di universitas dan meninggalkan rumah pamannya. Dia mulai hidup sendiri. Suatu hari Jun Ji-men mendengar bahwa pamannya tiba-tiba meninggal dunia. Nah, dia langsung shock di situ. Dia kembali ke rumah pamannya, tempat dia tinggal bersama. Dia mengetahui identitas sebenarnya dan pusat pembelanjaan apa yang dikelola di internet oleh pamannya itu. Inilah Assault for Killers bersama saya RGA Vlog Official. Jadi di awal video ini memperlihatkan Junjian yang sedang berada di sebuah rumah sakit. Dia sementara ditahan di sini karena melakukan pemukulan terhadap laki-laki yang menurutnya memang harus dilakukan pemukulan karena laki-laki ini masuk di toilet perempuan dan kebetulan Junjian ada di tempat itu. Polisi melihat CCTV di situ, namun dia menjelaskan bahwa Junjian masuk ke situ karena memang dia tidak seharusnya ada di sana gitu. Sampai pada akhirnya Junjian diminta oleh polisi untuk menghubungi walinya. Tapi kan ibunya sudah meninggal. Alhasil dia menelpon pamannya. Namun apa yang terjadi di saat dia menelpon ternyata siapa yang angkat ternyata polisi juga. 네? 경찰이 왜요? Dan dia dikabarkan bahwa pamannya sudah meninggal dunia. Dan dia cuma termenung di situ dan akhirnya dia tidak berpikir lama, dia kembali ke rumah pamannya. Di dalam perjalanan dia mengingat masa-masa bersama pamannya di saat dia masih awal-awal mau kuliah ya. Jadi memperlihatkan di situ bahwa pamannya memasang terali besi di jendelanya dan dia sempat protes kenapa harus yang anti peluru dan ini sangat mahal. Tapi ini kan kamar aku juga, jadi harusnya sesuai selera aku dong. Sembari Junjian menceritakan tentang kepala swalayan yang sempat mengurai gayunya itu, namun pamannya itu memperlihatkan dan fokus kepada kartu identitas yang dimiliki oleh Junjian. Junjian masih bercerita tentang hal itu sampai pada akhirnya dia juga melihat pamannya memegang kartu identitas tersebut. Sempat dia bertanya, kenapa banyak luka di wajahmu? Dan untuk apa kamu memotret ini? Pamannya seolah-olah bercerita tentang kemiliteran ya. Jadi selalu ada tanda tugas mereka di setiap misalkan dia pasang di giginya. Karena itu sangat penting dan itu dibawa sampai kita mati. Dia menyebutkan angka yang berada di kartu identitas tersebut. Nah, itu pembicaraan terakhir mereka di antara berdua, yaitu untuk menghafal nomor kartu identitas. Dan ternyata supir taksi yang membawa Junjian itu kenal dengan ayahnya dan dia juga mengenal Junjian. Dia tidak tahu bahwasanya dia kenapa kembali, ternyata pamannya sudah meninggal. Mengetahui hal itu, teman pamannya itu memberikan kartu namanya supaya kalau misalkan Junjian butuh bantuan silahkan menghubungi dia. Pihak rumah sakit yang mengetahui kedatangan oleh Junjian akhirnya melanjutkan proses verifikasi mayat ya tentunya. Dan pihak rumah sakit juga sempat menawarkan akan mau diotopsi atau tidak. Tapi karena dia tidak mau, akhirnya proses penyerahan jenazah dilakukan. Tapi ada yang membuat dia berpikir sejenak, kenapa ada tanda semacam tato ya yang bertuliskan morte. Pihak rumah duka menjelaskan kepada Junjian tentang syarat-syarat dan ketentuan di saat kita ada di rumah duka tersebut. Singkat cerita, akhirnya Junjian kembali ke rumah pamannya itu setelah dilakukan verifikasi tentang penyerahan mayat ya. Sesampai di rumah dia bertemu dengan Bae Junmin ya, teman kecilnya lah, semacam teman kecilnya juga sempat bekerja dengan pamannya itu. Nah, sementara berbicara, dia menjelaskan bahwa dia sempat direkrut oleh pamannya untuk merombak situs web yang dimilikinya.
Karena di kamar mandi tempat katanya meninggal pamannya belum dibersihkan, Bae Junmin menawarkan bahwa dia saja membersihkannya karena mungkin terlalu berat untuk Junjian. Proses di rumah duka itu berjalan dan satu persatu tamu datang dan tentunya dari berbagai pihak ya, tapi Junjian tidak ada yang dia tahu siapa-siapa mereka sampai pada akhirnya scan berganti kepada Bae Junmi yang sedang membersihkan kamar mandi di rumah pamannya itu dan dia menemukan satu jenis handphone jadul. Di rumah duka itu ada 3 orang yang saat itu menceritakan tentang kejelekan-kejelekan Jun Ji-man pada saat hidup. Tapi masih ingat yang tadi temannya yang di supir taksi itu membelanya bahwa kalau misalkan bukan dari Jun Ji-man yang menolongnya pada saat itu mungkin dia sudah meninggal juga. Singkat cerita akhirnya proses kremasi pun dilakukan. Sesampai kembali ke rumah pamannya itu, Junjian akhirnya tinggal sendiri karena pamannya sudah tidak ada lagi. Tapi Bae Junmin mengatakan bahwa kalau misalkan kamu butuh bantuan silahkan menghubungi saya. Junjian akhirnya masuk di rumah itu dan dia sempat teringat akan kenangan bersama pamannya itu. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh, sungguh kasihan hidupnya. Bae Junmin tiba-tiba datang dan melihat Junjian sedang menangis dan dia sempat mau pergi tapi Junjian menahannya karena menurutnya saat ini dia tidak baik-baik saja. Maukah kamu menemaniku? 이게 화장실에서 나왔다고? Keesokan harinya dia sempat berbicara tentang handphone jadul yang dia terima sebelumnya dan dia mengatakan bahwa saya tidak sempat beli karena awal-awal saya kuliah itu bukan handphone begini saya beli. Nah tiba-tiba ada masuk SMS tentang uang ada dikirim sebanyak 7 juta sekian-sekian ya. Dan karena penasaran akhirnya dia diminta untuk melihat situs web yang sempat dirombak sebelumnya. Karena semuanya tidak masuk akal, masa jual selang aja sampai miliar-miliaran rupiah tersebut, sampai pada akhirnya dia diarahkan ke situs web ilegal, yaitu seperti apa? Ternyata dia masuk otomatis karena dia pakai komputer pamannya itu. Situs web semacam situs web ilegal dan apa yang dijual di dalamnya ternyata teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada fitur namanya fitur chat ya. Junjian tanpa berpikir panjang mengatakan bahwa saya akan mengembalikan uang itu yang baru-baru dikirim. Namun apa yang terjadi teman-teman? Ada pesan masuk tentang selanjutnya kamu akan dibunuh. Dan tiba-tiba ada yang datang. Siapa dia? Jadi ada seorang gadis yang datang yang mengaku bahwa dia adalah guru les dari pamannya. Tapi bagusnya Junjian yang pada saat itu tidak langsung membuka pintunya. Dan tiba-tiba dia menerima SMS lagi bahwa aku yang akan membunuhmu sendirian. Lanjut di episode 2. Buat episode 2 silakan teman-teman klik di link di sini. Oke, sampai jumpa teman-teman.